Halo sahabat sekalian, selamat malam, selamat pagi, selamat siang bersama motivasi dan tips. Kali ini kita akan bahas buku berjudul Berani Tidak Disukai. Buku ini berasal dari Jepang, ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Tahun 2019, buku ini sudah terjual lebih dari 4,8 juta eksemplar dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Buku ini ditulis berdasarkan pemikiran salah satu psikolog paling berpengaruh di abad 19 bernama Alfred Adler. Konsep ini dikenal dengan sebutan individual psychology. Buku ini diperuntukkan bagi orang-orang yang terlalu berpikir apa kata orang, merasa rendah diri, tidak bisa hidup bahagia, dan sebagainya. Buku ini dikemas dalam bentuk dialog antara seorang pemuda yang merasa tak puas dengan hidupnya dengan seorang yang bijaksana. Ada 3 poin yang bisa kita pelajari dari buku ini. Yang pertama adalah buanglah rasa ingin diakui. Yang kedua adalah kurangi rasa untuk bersaing. Dan yang ketiga adalah fokuslah untuk berkontribusi. Mari kita masuk ke topik yang pertama, yaitu buanglah rasa ingin diakui. Di sekolah kita ingin dapat ranking biar dapat dipuji oleh orang tua dan guru kita. Kita belajar rajin untuk masuk universitas favorit biar diakui oleh masyarakat. Kita bekerja membanting tulang untuk dipuji oleh bos kita. Semua ini adalah contoh bahwa motivasi kita adalah pengakuan dari orang lain. Tetapi Alfred Adler di sini bilang bahwa rasa butuh pengakuan dari orang lain itu sangatlah berbahaya. Kenapa? Karena kadang-kadang rasa butuh pengakuan itu sering menjadi motivasi utama kita. Kita masuk sekolah favorit, dapat ranking, berkarya untuk semata-mata akan diakui oleh orang lain. Kadang kita terlalu khawatir kalau kita tidak mencapainya, kita akan mengecewakan orang lain. Dan akhirnya kita lupa pada tujuan kita yang paling utama, yaitu kebahagiaan diri kita sendiri. Definisi kebahagiaan di sini adalah kita melakukan apa yang memang benar-benar kita percayai. Jadi menurut Alfred Adler di sini, rasa butuh pengakuan membuat kita jadi ingin memuaskan harapan orang lain. Artinya kita merelakan hidup kita jadi bukan hidup kita, melainkan hidup orang lain. Ingat guys, kalau kita tidak hidup untuk kita sendiri, terus siapa yang mau hidup untuk kita? Bagaimana supaya kita bisa bebas dari rasa butuh pengakuan? Adler di sini menjelaskan sebuah konsep yang sangat penting, yaitu pembagian tugas. Maksudnya di sini adalah membagi atau memisahkan tugas kita dengan tugas orang lain. Rasa ingin diakui timbul ketika kita belum mahir dalam pembagian tugas ini. Tugas kita sendiri terbatas hanya untuk bagaimana kita mengambil pilihan sesuai dengan apa yang kita percayai. Sedangkan bagaimana orang lain melihat pilihan kita, itu adalah tugas orang lain. Sayang sekali, kita tidak bisa mengontrol apa yang namanya tugas dari orang lain. Kita ambil contoh, kita ingin berhenti sekolah untuk membuka usaha sendiri. Masalah orang tua akan melarang atau menyetujui, itu adalah tugas orang tua. Kita tidak perlu terlalu khawatir dulu. Kita harus fokus kepada apa yang menjadi tugas kita. Oke, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu hindari persaingan. Kita merasa derajat kita lebih tinggi ketika kita masuk sekolah favorit. Atau ketika kita rajin bekerja, kita jadi merasa lebih baik dibandingkan mereka yang main-main saja. Sebaliknya kita merasa rendah diri kepada orang yang lebih kaya dari kita atau sekolah lebih tinggi dari kita. Intinya kita lebih tenang kalau kita ada di posisi lebih tinggi daripada orang lain. Dan kita jadi lebih takut kalau kita kalah daripada orang lain. Persaingan selalu menghasilkan yang namanya winner atau pemenang dan loser atau orang yang kalah. Teman kita si A bisa masuk perguruan tinggi, teman kita si B bisa beli mobil lebih dulu daripada kita. Lalu teman kita si C menikah lebih duluan daripada kita. Melihat orang lain lebih sukses akan membuat kita jadi merasa rendah diri. Lalu rasa rendah diri tersebut membuat kita jadi iri. Akhirnya kesuksesan orang kita anggap sebagai kekalahan diri kita sendiri. Dan dalam kepala kita, bahkan teman baik sekalipun terlihat seperti musuh kita. Kalaupun kita menang dalam persaingan, kita akan merasa kesepian. Dan kesepian membuat kita jadi kurang bahagia. Karena itulah kita harus menghindari persaingan. Lalu bagaimana menjaga motivasi tanpa bersaing? Di sini Alfred Adler menjawab, rasa rendah diri itu baik kalau kita membandingkan bukan dengan orang lain, tapi dengan sosok ideal dari diri kita sendiri. Dengan pemikiran ini, kita akan melihat orang lain bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman saling membantu untuk mencapai sosok ideal masing-masing. Oke, kita masuk ke topik ketiga, yaitu fokuslah untuk berkontribusi. Nah, kalau kita bisa melihat orang lain sebagai teman dan bukan sebagai rival atau musuh kita, lahirlah rasa ingin kontribusi.
Artinya, kita akan menjadi puas jika kita bisa membantu orang lain. Ingat bahwa rasa kontribusi ini bukan karena kita ingin mendapat balasan dari orang lain. Kontribusi seperti itulah yang akan membuat kita merasa bahagia, yaitu kebahagiaan yang timbul karena kita merasa bernilai. Oke, kita rangkum prinsip kebahagiaan menurut Alfred Adler. Yang pertama, rasa ingin diakui akan mengurangi kebahagiaan kita. Yang kedua, hindari persaingan, anggap orang lain sebagai teman. Lalu yang ketiga, fokuslah untuk berkontribusi. Berikutnya saya tambahkan beberapa tips. Alfred Adler menekankan pentingnya menghindari persaingan. Tapi di kehidupan sehari-hari, kita buka SNS, teman kita upload foto mobil barunya, foto kawinan, atau foto jalan-jalan ke luar negeri. Yang sekolah, orang tua dan guru kita selalu membandingkan kita dengan siswa yang lain. Bagi yang bekerja di kantor, sistem evaluasi HR membuat karyawan saling bersaing. Dan menurut saya, kita tidak bisa benar-benar lepas dari yang namanya persaingan. Tapi tetap ada yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih bahagia. Yang pertama adalah definisikan sosok ideal diri kita. Sosok ideal di sini bukan masalah apa yang kita punya, tapi lebih ke apa yang bisa kita lakukan. Bisa menulis buku, membuat YouTube edukasi seperti saya, menyekolahkan anak setinggi-tingginya, atau dan lain sebagainya. Ingat, bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya target sendiri, kita akan fokus untuk mencapai target-target itu. Walaupun di SNS, sekolah, kantor, kita melihat orang yang lebih dari kita tidak akan punya waktu untuk mengurus orang lain. Sebisa mungkin kita tulis sosok ideal dari diri kita biar tidak lupa. Oke, yang kedua, hindarilah SNS. SNS menyuguhi pencapaian dan gaya hidup orang lain. Walaupun kita sudah punya target, tapi kalau terus-menerus melihat kesuksesan orang lain, kita akan jadi iri. Iri ini menurut Adler akan mengurangi kebahagiaan kita. Saya sendiri mengurangi akun SNS saya. Saya uninstall Twitter dan Instagram. Yang saya tidak bisa hindari adalah WhatsApp, karena itu jadi sarana komunikasi saya. Dan apa yang saya lakukan, saya mute notifikasi SNS dan hanya saya buka ketika ingin mengirim message saja. Dan yang ketiga adalah sering-sering beramal. Kita orang Indonesia punya agama yang mengajarkan untuk beramal. Menurut Alfred Adler di buku ini, kontribusi kepada orang lain justru membuat kita sendiri merasa berharga. Dan itu membuat kita lebih bahagia. Di Indonesia banyak orang-orang yang pura-pura miskin. Dan beramal kepada amal, kita kadang curiga. Apakah uang yang kita kirimkan benar-benar diterima oleh orang-orang yang membutuhkan? Tapi ingat, sahabat sekalian, kalau kita memang mau beramal beratus-ratus juta rupiah, mungkin kita harus benar-benar cek siapa target kita. Tapi kalau sekedar amal di masjid, pengemis di perempatan, jangan ragu-ragu. Beramallah untuk kita sendiri, agar kita bisa lebih merasa berharga, dan hasilnya kita bisa lebih bahagia. Oke sahabat-sahabat sekalian, begitulah rangkuman dari Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Saya tambahkan beberapa tips praktis untuk menerapkannya, yaitu tulislah sosok ideal kita sendiri, hindari SNS, dan sering-seringlah beramal. Di channel ini akan saya diskusi seputar motivasi dan tips-tips hidup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.